Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang analisis kasus bullying di sekolah. Nah, anggota kelompoknya yang pertama adalah Teh Fikah Purwati, lalu ada saya sendiri, Haranul Aziz, lalu ada Teh Nurul Ajijah, lalu ada Teh Shirley Aurel, dan Teh Siti Nur Anissa. Yang akan menjelaskan eh, materi pertama, rekan-rekan silakan yang akan menjelaskan materi pertama. Saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan mengenai apa itu bullying. Nah, perkenalkan ya, nama saya Cica Purwati. Jadi, bullying itu menurut Sejiwa pada tahun 2008 adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk melukai seseorang atau sekelompok orang melalui cara verbal, fisik, atau psikologis yang menyebabkan korban merasa tertekan, mengalami trauma, dan merasa tak berdaya. Jadi itu tentang bullying ya. Selanjutnya mungkin next slide Kak. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Emang bullying ini serius ya? Nah, di sini ada data dari UNESCO atau UNICEF bahwa sekitar 1 dari 3 siswa di dunia, kurang lebih 30-32%-nya pernah mengalami bullying di sekolah dalam periode waktu terbaru yang dilaporkan. Data ini berasal dari survei internasional Global School Based Student Health Survey atau GSHS dan Health Behavior in School Age Children atau HBSC pada remaja usia sekolah. Nah, kemudian karena ini masalah serius, tentunya ada dampak yang serius yang tidak bisa kita abaikan. Yang pertama, terjadi efek psikologis yang signifikan bagi korban bullying yang mempengaruhi kesehatan mental mereka seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan sebagainya. Yang keduanya, bullying ini mempengaruhi pendidikan. Tentunya siswa yang dibully merasa tidak aman di sekolah, sehingga kehilangan motivasinya untuk belajar, dan dia cenderung menarik diri dari kegiatan sekolah, bahkan sering absen. Yang ketiga, masalah sistemik. Nah, lingkungan sekolah ini yang tidak mengenangani bullying secara efektif akan terjadi siklus kekerasan yang lebih luas, termasuk misalkan, mohon maaf, pelecehan dan kekerasan lainnya. Jadi, apakah ini masalah serius? Next selanjutnya, Teh. Nah, berdasarkan data tadi, kemudian dampak psikologis tadi, jadi bagaimana nih? Makanya dari itu kami akan membuat laporan ini yang tujuannya diantaranya yaitu pertama untuk memahami perilaku bullying dari sudut pandang psikologi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab dan implikasi bullying ini. Yang ketiga, untuk mencari solusi yang efektif untuk bullying. Karena bullying ini merupakan hal yang serius yang harus kita perhatikan bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying menurut psikologi pendidikan. Jadi, secara umum, bullying ini merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dalam perspektif
psikologi pendidikan ini, bullying tidak hanya dipandang sebagai perilaku menyimpang, tetapi juga sebagai masalah perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan aspek emosional, sosial, dan kepribadian. Menurut Sujiwa tahun 2008, bullying ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk melukai seseorang baik secara fisik, verbal, maupun psikologis yang menyebabkan korban merasa tertekan dan tidak berdaya. Senada dengan itu, Riau Sikuna, Juwita, dan Soetasino pada tahun 2005 menjelaskan bahwa bullying ini dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap siswa lain yang lebih lemah. Hal inilah yang membedakan bullying dari konflik biasa antar teman sebaya. Nah, dalam konteks psikologi pendidikan, bullying ini berdampak langsung pada proses belajar siswa karena mendapatkan rasa tidak nyaman dan tidak aman di lingkungan sekolah. Nah, sekolah ini harusnya menjadi tempat tumbuh dan berkembang, justru berubah menjadi sumber kecemasan bagi korban bullying. Nah, selanjutnya bullying ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada bullying fisik. Nah, bullying fisik ini merupakan bentuk perundungan yang paling mudah dikenali karena melibatkan kontak fisik secara langsung. Contohnya itu seperti memukul, menendang, mendorong, menjambak, atau merusak barang milik korban. Menurut Koloroso pada tahun 2007, meskipun bullying fisik ini terlihat jelas, dampaknya tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga rasa takut dan trauma psikologis yang mendalam. Yang kedua ini ada bullying verbal. Nah, kalau bullying verbal ini dilakukan melalui kata-kata yang menyakiti seperti mengejek, menghina, memberi julukan negatif, atau mengancam. Menurut Astuti tahun 2008 menyatakan bahwa bullying verbal ini sering dianggap sebagai candaan, padahal dampaknya itu sangat besar terhadap harga diri dan konsep diri siswa. Korban itu nanti dapat merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, yang ketiga itu ada bullying psikologis dan relasional. Kalau jenis bullying ini itu bersifat tidak langsung dan sering sulit terdeteksi. Bentuknya itu kayak mengucilkan, menyebarkan rumor, memanipulasi pertemanan, atau menghasut orang lain buat ngejatuhin korban gitu. Menurut Wiyani tahun 2012, bullying psikologis sangat berbahaya karena menyerang kondisi emosional korban dan dapat menimbulkan depresi serta penarikan diri dari lingkungan. Oke, jenis yang keempat itu ada cyberbullying. Nah, kalau cyberbullying ini terjadi melalui media digital seperti media sosial, pesan daring, atau platform online lainnya. Contohnya itu kayak komentar negatif, penyebaran foto memalukan, atau ancaman secara online. Oke, menurut Rudy, tahun 2010 menjelaskan bahwa cyberbullying ini memiliki dampak lebih berat karena dapat terjadi kapan saja dan meninggalkan jejak digital yang sulit terhapus. Oke, sekarang yang kelima, ada bullying seksual. Kalau bullying seksual ini tuh mencakup perilaku verbal maupun nonverbal bernuansa seksual seperti komentar tidak pantas, sentuhan tanpa izin, atau ejekan terhadap identitas gender. Kalau jenis bullying ini tuh sangat berbahaya ya karena dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bullying ini dalam perspektif psikologi pendidikan itu merupakan masalah serius yang memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan akademik peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan jenis bullying ini sangat penting sebagai dasar dalam upaya pencegahan dan penanganan di lingkungan sekolah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Sari yang sudah memaparkan materinya. Baik, silakan Teh. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Teman-teman, izinkan saya untuk memaparkan dampak dari bullying. Setelah tadi sudah mendengarkan dari penjelasan teman-teman sebelumnya bahwa bullying itu adalah tindakan kekerasan pada fisik, verbal, media sosial maupun yang seksual. Nah, apa sih dampak dari bullying itu? Pertama, ada dampak emosional, kedua dampak sosial, dan ketiga itu ada dampak akademiknya. Yang pertama, dampak emosional. Nah, dampak emosional adalah efek yang paling awal dan paling menonjol dirasakan oleh korban bullying. Secara emosional, korban bullying sering menunjukkan perasaan takut, cemas, sedih, marah, dan tidak aman. Nah, ketakutan ini
ketakutan ini karena korban itu khawatir terhadap pengulangan yang akan terjadi ketika korban melakukan hal yang sama gitu, terutama ketika di sekolah. Contohnya seperti kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, depresi, ini yang berkelanjutannya gitu ya. Ada depresi dan stres yang berkepanjangan, rendahnya harga diri dan kepercayaan dirinya, trauma psikologis, dan yang dampak yang paling parahnya itu sampai merenggut korban jiwa. Next teh. Nah, yang kedua yaitu ada dampak sosial. Peserta didik yang mengalami bullying cenderung menjadi pendiam, menarik diri, dan menghindari interaksi sosial, baik dengan teman sebayanya maupun gurunya. Mereka merasa tidak nyaman untuk mengekspresikan karena takut menjadi sasaran ejekan atau kekerasan. Jadi ketika seorang sudah mengalami bullying, negatif thinking itu pasti selalu ada. Takut ketika, oh nanti saya kalau misalkan melakukan seperti ini, dampaknya akan seperti ini enggak ya? Takut hal tersebut terjadi berulang-ulang. Contohnya seperti menarik diri dari interaksi sosial, terus kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, kurangnya kepercayaan kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri, teman dekatnya sendiri, dia sudah tidak percaya. Terus resiko menjadi pelaku bullying di masa depan. Seperti banyak orang yang mengatakan pelaku di masa depan adalah korban di masa lalu. Next step. Nah, yang terakhir ada dampak akademik. Dampak akademik sangat berkaitan dengan emosional dan sosial tentunya. Kondisi psikologis yang terganggu membuat peserta didik sulit berkonsentrasi saat proses pembelajaran. Rasa takut dan cemas membuat korban tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Contohnya seperti penurunan daya konsentrasi dan fokus belajar. Yang tadinya fokus jadi tidak fokus, jadi kepikiran kemana-mana. Kemudian menurunnya daya konsentrasi dan minat belajar, jadi tidak ada lagi gairah untuk belajar di kelas. Hasil akademik yang kurang baik, tidak lagi dapat prestasi di kelasnya, bahkan malah cenderung turun ke dasar. Kemudian resiko ketidakhadiran dan putus sekolah. Korban yang sudah mengalami bullying itu cenderung dia tidak akan berani untuk berangkat ke sekolah. Bahkan bisa jadi itu putus sekolah. Jadi tidak mau melanjutkan lagi sekolah. Mungkin itu saja dampak-dampak bullying yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran kurikulum dan pembelajaran dalam pencegahan bullying. Bullying merupakan salah satu permasalahan serius dalam dunia pendidikan berdampak negatif terhadap perkembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik. Pencegahan bullying tidak cukup hanya melalui penegakan atau aturan atau sanksi, tetapi perlu diintegrasikan secara menyeluruh dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, sikap sosial, serta iklim kelas yang aman dan lanjut ya. Peran yang pertama ada peran pendidikan karakter dalam kurikulum. Pendidikan karakter merupakan fondasi utama dalam upaya pencegahan bullying. Kurikulum yang baik tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan moral peserta didik. Nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghargai, toleransi, dan kepedulian sosial perlu diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Melalui kurikulum berbasis pendidikan karakter, peserta didik dibimbing untuk memahami bahwa perilaku bullying bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma sosial. Pembiasaan sikap positif melalui kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler,
dan ekstrakurikuler membantu siswa membangun kesadaran moral serta menginternalisasi perilaku yang menghormati perbedaan. Dengan demikian, kurikulum berperan sebagai alat reflektif yang menanamkan nilai anti kekerasan sejak dini. Lanjut, Teh. Nah, penguatan nilai empati dan sosial. Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Kurikulum dan pembelajaran berperan penting dalam menumbuhkan empati dan keterampilan sosial peserta didik. Pembelajaran yang dirancang secara kolaboratif seperti diskusi kelompok, kerja tim, dan proyek sosial dapat melatih siswa untuk saling mendengarkan, menghargai pendapat, serta bekerja sama secara sehat. Penguatan nilai empati juga dapat dilakukan melalui materi pembelajaran yang kontekstual seperti cerita, studi kasus, role play, atau refleksi pengalaman sosial. Ketika siswa mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, kecenderungan untuk melakukan tindakan bullying akan berkurang. Selain itu, siswa juga akan lebih berani membela teman yang menjadi korban bullying dan menciptakan lingkungan sosial yang suportif. Lanjut, Teh. Nah, pembelajaran inklusif dan iklim kelas anti bullying. Pembelajaran inklusif menekankan penerimaan terhadap keberagaman latar belakang peserta didik, baik dari segi kemampuan, karakter, budaya, maupun kondisi sosial. Kurikulum yang mendukung pembelajaran inklusif mendorong guru untuk tidak melakukan pelabelan negatif serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh siswa. Iklim kelas anti bullying dapat dibangun melalui kesepakatan kelas, aturan bersama, dan komunikasi yang terbuka antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai teladan dalam bersikap adil, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara damai. Ketika siswa merasa aman, diterima, dan dihargai di kelas, potensi terjadinya bullying dapat diminimalkan. Lanjut, Teh. Nah, yang terakhir adalah manajemen kelas positif. Manajemen kelas positif merupakan strategi pengelolaan kelas yang menekankan pendekatan reflektif dan pembinaan, bukan hukuman semata. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang kondusif, hangat, dan penuh rasa saling percaya. Dengan manajemen kelas yang baik, perilaku negatif seperti bullying dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani secara tepat. Pendekatan disiplin, positif, pemberian penguatan, serta komunikasi asertif membantu siswa memahami konsekuensi perilaku mereka tanpa merasa tertekan. Guru juga dapat dalam pengambilan keputusan kelas sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, analisis bullying ditinjau dari psikologi pendidikan. Bullying berkaitan erat dengan perkembangan emosi dan sosial siswa. Pelaku bullying umumnya memiliki kontrol emosi yang rendah, empati yang lemah, serta kecenderungan mencari dominasi atau pengakuan sosial. Sementara itu, korban bullying sering mengalami kecemasan rendah diri, menurun motivasi belajar, bahkan gangguan psikologis jangka panjang. Lingkungan sekolah yang kurang aman secara emosional dapat memperkuat perilaku bullying dan menghambat perkembangan kepribadian siswa secara optimal. Nah, mungkin materi saya cukup sekian. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Maka silakan, Teh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis bullying ditinjau dari
kurikulum. Dari sisi kurikulum, bullying dapat terjadi ketika nilai-nilai karakter seperti empati, toleransi, dan saling menghargai belum terinternalisasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang terlalu fokus pada capaian akademik tanpa penguatan pendidikan karakter berpotensi mengabaikan pembentukan sikap dan perilaku sosial siswa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa integrasi pendidikan karakter dan penguatan nilai anti kekerasan dalam kurikulum sangat penting untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Slide selanjutnya deh. Nah, selanjutnya analisis bullying ditinjau dari pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, bullying sering muncul akibat interaksi kelas yang kurang kondusif. Metode pembelajaran yang kompetitif tanpa pengelolaan yang baik dapat memicu ejekan, diskriminasi, dan pengucilan terhadap siswa tertentu. Selain itu, kurangnya pengawasan guru saat proses pembelajaran berlangsung dapat membuka peluang terjadinya bullying secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang secara inklusif dan kolaboratif agar siswa itu merasa aman dan dihargai. Slide selanjutnya. Nah, apa saja sih upaya penanganan yang dapat dilakukan? Di sini terbagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama, peran konseling sekolah. Konseling sekolah merupakan langkah strategis dalam menangani kasus bullying ini. Melalui layanan konseling, korban bullying mendapatkan pendampingan psikologis untuk memulihkan rasa aman, kepercayaan diri, dan motivasi belajarnya. Sementara itu, pelaku bullying dibantu untuk memahami dampak perilakunya serta mengembangkan kemampuan pengendalian emosi dan empati. Pendekatan konseling yang berkelanjutan membantu mencegah terulangnya kasus bullying di sekolah. Lalu upaya penanganan di peran kurikulum anti bullying, penerapan kurikulum anti bullying dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter, pendidikan moral, dan pendidikan sosial emosional ke dalam mata pelajaran maupun kegiatan sekolah. Materi tentang saling menghargai, resolusi konflik, dan anti kekerasan perlu disampaikan secara konsisten. Dengan kurikulum yang responsif terhadap isu bullying, siswa tidak hanya memahami bahwa bullying itu salah, tetapi juga mampu membangun perilaku sosial yang positif. Lalu ada peran guru. Nah, di sini guru memiliki peran yang penting ya sebagai pendidik sekaligus pengawas dalam mencegah bullying. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang aman, terbuka, dan menghargai perbedaan. Selain itu juga, guru harus peka terhadap tanda-tanda bullying serta bertindak tegas dan adil ketika bullying itu terjadi. Keteladanan sikap guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi juga menjadi contoh nyata bagi siswa dalam membangun hubungan siswa yang sehat. Lalu peran sekolah dan orang tua. Selanjutnya teh. Nah, di sini ada peran sekolah dan orang tua. Peran sekolah dan orang tua ini berkesinambungan ya. Sekolah bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan anti-bullying, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta membangun budaya sekolah yang positif. Nah, di sisi lain, orang tua juga berperan dalam memberikan pendidikan karakter sejak dini dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat diperlukan agar penanganan bullying dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oke, next selanjutnya. Oke, kesimpulan dalam kasus bullying ini, bullying di sekolah merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, kurikulum, dan proses pembelajaran. Dampaknya tidak hanya mengganggu kesehatan mental siswa, tetapi juga menghambat terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, penanganan bullying harus dilakukan secara terpadu melalui pendidikan psikologis, penguatan kurikulum, serta
diperkirakan mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif dan berorientasi pada penguatan karakter. Selain itu, keterlibatan orang tua juga perlu ditingkatkan melalui komunikasi dan kerjasama yang berkesinambungan. Dengan upaya kerjasama, kasus bullying dapat diminimalisirkan dan lingkungan sekolah yang aman serta mendukung perkembangan siswa dapat terwujud. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan materi dan kesimpulan dari materi dari kelompok kita dan simak juga kan yang sudah memaparkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.